Jadi ketika di kitab Wahyu dikatakan Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, ya berarti dia juga yang berfirman kepada Musa, hasil itu kan ya. Nah, kemudian Tuhan bicara, lanjutkan perkataan itu di Keluaran 3:14. Demikianlah kamu katakan kepada orang Israel, akulah, akulah. Nah, selahani, akulah dia yang mengutus aku kepadamu. Jadi Musa ketika mendatangi orang Israel, dia akan bilang, ketika orang Israel nanya, siapa yang utus kau? Nah, Musa akan bilang, akulah dia yang mengutus aku kepadamu. Nah, makanya di dalam kitab Yesaya menulisnya Anihu. Nah, ketika Tuhan itu sendiri berfirman, ya kan? Ya, Yesaya 43 ayat 12. Ya, aku sendiri yang memberitahukannya, aku sendiri yang menyelamatkan, aku sendiri yang mengabarkan. Tidak ada Allah yang lain. Aku sendirilah yang melakukannya. Anihu, akulah dia. Gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ya di kota-kota Yudea dan dia ditanya orang Farisi, dia mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ego emi, anihu, akulah dia. Nah, di Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu nggak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Nah, jadi orang Yahudi yang bertanya, di mana ke Bapamu, di Yohanes 8 ayat 24, dijawab, akulah dia. Kalau kamu nggak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu nggak percaya, ya Yesus Kristus itulah yang mengutus Musa, yang mengutus para nabi, supaya orang Israel mengenal namanya. Dan ketika dia datang sendiri, orang Israel tidak mengenal dia. Orang Israel tidak percaya, ya akan mati dalam dosa. Inilah konteks latar belakang Alkitab tentang satu kata saja. Akulah aku, akulah dia. Jadi kalau datang orang-orang yang ngaku-ngaku bapak-bapak gereja, menafsirkan lain perkataan akulah dia itu, berarti Anda sedang dibawa keluar jalur dari yang Tuhan tetapkan di dalam firman Tuhan. Ya. Nah, banyak orang-orang yang botol seperti ini si Pak Yohanes ini. Ya. Hanya berdasarkan fanatisme. Dia tidak mau belajar. Dia merasa dirinya sudah selamat, padahal masih di luar dari keselamatan. Kamu hanya fanatik buta. Saya bicara Alkitab dari tadi, kawan. Ya, jadi datanglah yang namanya bapak-bapak gereja. Ya, Yesus bukan Allah Bapa. Jadi ketika dia katakan akulah dia, itu bukan berarti dia mengatakan dialah Bapa. Hah? Halo? Anda mengabaikan semua pernyataan Tuhan sepanjang sejarah Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, hanya demi sebuah doktrin buatan Tertullianus Athanasius, hanya berdasarkan sebuah konsili gereja yang sudah dikuasai politik agama, politik negara. Gereja kamu tuh gereja politik, gereja yang berdiri berdasarkan politik kekuasaan Romawi. Kalau gereja yang sejati, gereja mula-mula, gereja yang berdiri berdasarkan kekuasaan Tuhan, hadirnya Tuhan di tengah-tengah umat yang percaya kepadanya. Dia limpahkan rohnya, berdirilah gereja itu. Kalau gerejamu itu yang konsili-konsili itu, kawan, ya, itu berdiri gerejanya karena kekuasaan politik Romawi. Sangat berbeda. Anda berada di luar jalur, ya. Anda sudah berada di luar jalur. Anda berada di jalur yang menuju api neraka, sedangkan kami ini masih berjalan di jalur Tuhan.
Ya, makanya kami berbicara itu dengan santai, nggak perlu bilang orang begini, orang begitu, nggak perlu. Kita kasih fakta, ya, kita kasih fakta. Begini loh Alkitab bilang, kamu berada di luar jalur Alkitab loh. Anda mau nggak mau terima, no problem. Kami ini santai aja. Kami orang paling ramah se-Indonesia, apalagi seluruh dunia. Kenapa? Ada Kristus di dalam kehidupan kami. Tetapi kami tegas bagi orang-orang yang ngeyel, ya, dan suka bersilat lidah. Kami ini orang-orang yang tulus, ya, ramah terhadap orang-orang siapapun. Tetapi tidak akan membiarkan firman Tuhan itu kalian putar balikkan, kalian ucapkan kata-kata yang sembrono, ngaku-ngaku Kristen tapi tidak percaya Yesus. Ya, kalian ini lebih percaya orang-orang yang ngaku-ngaku bapak gereja, sedangkan bapak gereja yang asli yaitu Tuhan Yesus kalian nggak percaya. Ya, jadi kalian ini berada di jalur yang menuju api neraka, sedangkan kami ini berada di jalur yang menuju surga. Makanya hati kami tentram damai. Ya, gini loh, saya kasih tahu saudara-saudara. Alkitab terjemahan LAI itu banyak dikurang-kurangi isinya. Banyak ditambah-tambahin isinya. Banyak terjemahannya kurang tepat. Orang yang bertobat, lahir baru, percaya Tuhan Yesus, membaca Alkitab LAI, mereka tetap bisa mengenali Tuhan Yesus adalah Bapa. Ini kuncinya. Jadi kuncinya adalah bertobat. Jadi orang-orang yang masih di dalam dogma doktrin Tritunggal ini sebenarnya orang-orang yang belum bertobat. Sehingga langkah berikutnya menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak dilakukan. Ya, ciri-ciri orang yang nggak bertobat menggantungkan hidupnya pada kekuasaan, pada dominasi otoritas lembaga, bukan pada Tuhan. Firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Ya, Anda salah paham, Anda yang salah paham. Kalau Anda tidak bisa mempercayai Tuhan Yesus adalah Bapa, berarti Anda yang salah paham, bukan kami. Iya kan? Coba Anda renungkan baik-baik. Coba kasih saya satu saja alasan. Kriteria apa sih yang tidak dipenuhi Tuhan Yesus sehingga Anda menolaknya sebagai Allah Bapa? Sebagai satu-satunya sang sumber, sebagai satu-satunya sang pencipta. Padahal terang-terangan di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dikatakan Ehye aser Ehye, akulah dia Anihu. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Terang-terangan itu. Itu semua bukti bahwa dia adalah Bapa. Jadi yang salah paham tentang Tuhan adalah kalian yang sebenarnya jadi Kristen tanpa pertobatan. Ya, kalian hanya menjadi pesorak-pesorak, penggembira, rombongan-rombongan yang memakai label Kristen. Pernah lihat orang lagi apa itu? Baru masuk university. Biasanya dicantolin kardus itu di sini nih. Mahasiswa baru, maba. Gantung. Nah inilah Kristen Tritunggal. Rame. Banyak. Tetapi ada ininya enggak? Enggak ada. Sorry to say. Ini kita bicara yang jujur. Ya. Alkitab itu bicara jujur, tetapi orang-orang ini berdalih dalam membaca Alkitab. Ya. Tritunggal hebat. Apa hebatnya? Itu kayak rombongan bebek di sawah. Ya kan? Di depannya belok kiri, depannya belok kanan semua. Kuek. Itu.
Makanya orang-orang Tritunggal ini dari dulu sampai sekarang tidak bisa menjelaskan apa-apa, nggak bisa menjelaskan firman. Selalu aja firman Tuhan itu keluar dari jalurnya. Apa yang Anda percaya tentang Tuhan Yesus? Apa yang Anda percaya tentang Tuhan Yesus? Anak Allah. Hanya sampai di situ. Anda menerima dia sebagai anak Allah. Tapi Anda nggak bisa menerima dia sebagai Bapa. Kenapa? Ada apa dengan Anda? Ada kerusakan mental kah di dalam hidup Anda sehingga Anda tidak bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Bapa? Atau ada pembohongan yang Anda terima, kebohongan yang Anda terima, Anda paksakan masuk ke dalam diri Anda? Coba jawab saya. Apa kriteria yang tidak dipenuhi Tuhan Yesus sehingga Anda menolak dia sebagai Bapa? Coba. Ada yang bisa jawab? Nggak ada Tritunggal bisa jawab itu. Intinya mereka menolak Yesus sebagai Bapa karena ada yang mengajarkan. Karena ada gereja-gereja yang baru berdiri di kemudian hari di abad ketiga. Bukan karena kekuasaan Tuhan, bukan karena hadirat Tuhan, bukan karena kuasa Roh Kudus, tetapi karena kekuasaan politik. Gitu. Gereja kalian itu berdiri karena kekuasaan politik negara. Negara yang mendirikan itu, bukan Tuhan. Pahami itu. Ya. Begitu kawan. Kita berpikir secara jernih, komprehensif, dan jujur. Ya. Jangan hanya sekedar omong kosong doang. Ini soal keselamatan Anda. Ya. Ini soal keselamatan Anda. Shalom, Bang. Putri, selamat pagi. Iya, Haleluya. bagi mereka kan Tuhan Yesus bukan Allah, karena Tuhan Yesus itu anaknya Allah. Allah beranak. Iya. Iya. Iya gitu ya. Kalau misalnya ada masalah, dia masih bisa memanagenya dengan hal-hal. Itulah Tritunggal.